Selamat malam semuanya. Nama saya Jonathan Immanuel bersama kedua teman saya yang mana Gersom Yuda sama David Wentoro akan mempresentasikan proyek untuk UAS dengan mata kuliah pengujian perangkat lunak KWPL. Hmm. Oke, untuk soalnya kita kemarin untuk disuruh untuk membuat kelompok maksimal 3 orang, oke sudah, dan difokuskan untuk tes fungsi untuk menampilkan page, menampilkan fungsi authentication, tes fungsi insert data, delete data, juga update data. Terus kita disuruh buat laporan terkait hasil pengujian tersebut, menyertakan screenshot program pengujian, presentasikan pengujian, dan bentuk demo video yang diupload di YouTube. Tekan link pada video. Oke, dan ini juga sudah ada program yang harus kita tes, yang mana sudah saya download juga kita kerjakan. Oke, langsung saja saya buka ke sini. Di sini saya udah jalankan programnya dan bentuknya seperti ini. Di sini karena saya belum punya user, jadi nggak bisa login. Otomatis kita harus bikin baru. Yang ini kita kasih nama Jodan aja. Passwordnya kita samain. Oke, user sukses dibuat. Kalau kita lihat di sini juga, kita juga udah punya user, udah masuk usernya. Oke, tapi passwordnya kita ke hash atau disamarkan. Kita masuk ke ini, bagian testing. Kita bisa coba testingnya di sini. Saya udah punya beberapa fungsi di sini yang sudah saya sesuaikan dengan soal yang diberikan, yaitu untuk tes halaman, untuk pages-nya, dan untuk tes halamannya ada di sini. Beberapa tes halamannya ada halaman login, halaman register, juga ada halaman dashboard maupun barang. Di sini kita pakai resource karena di page barang ada beberapa anakan page anakan atau rujukan karena dalam barang ini kita bisa nambah barang, edit barang ataupun destroy. Dan bisa dilihat di page ini semuanya membutuhkan autentifikasi dari user. Oke. Dan untuk halaman tesnya di sini pertama kita tes halaman login. Ya, caranya cuma kita bikin respon, terus kita ambil URL-nya tadi. Terus kalau emang berhasil asal statusnya 200, maka dia kan dianggap berhasil untuk bisa ngeliat login gitu. Register juga sama, logikanya kita ngambil URL-nya aja. Kalau bisa lewat, ya dia bisa lihat register berarti. Untuk halaman dashboard kita harus login. Jadi ini user nih kita punya user factory create password, hash make password, yang artinya tadi di sini password kita yang di hash ini dengan adanya hash make password ini dia mengembalikan password kita ke string yang kita masukkan tadi waktu kita daftar password daftar akun. Kemudian ada response di bawahnya. Post login, kita masuk ke halaman login, kita masukkan email, yang mana user email. Ini user email kita, Jonathan Immanuel ini. Ini kita akan ditarik, terus dimasukkan ke kolom email, terus password yang sudah kita rubah menjadi password string, akan dimasukkan juga. Nah, setelah ini dilakukan, maka kita akan dianggap sudah login. Lalu kita bisa get dashboard, atau kita bisa memanggil URL dashboard. Dan kalau ini sudah berhasil dipanggil, maka kita dianggap sudah bisa masuk ke dashboard. Gitu. Dengan halaman barang juga sama logikanya, kita harus login juga, sama seperti yang di atas tadi. Kita ngambil password yang sudah dibentukkan jadi string, terus kita masukkan beserta email kita pada kolomnya. Ya udah, berarti kita tinggal manggil URL barangnya, terus kalau udah berhasil, kita dianggap bisa ke barang, ke page barang. Oke.
Berikut ada fungsi tes insert data. Dalam tes insert data ini ya sama, kita harus autentifikasi dulu karena emang pada dasarnya eh, semuanya kalau kita lihat di root ini kita perlu autentifikasi, baik register juga barang juga perlu. Jadi kita otomatis harus benar-benar harus login dan benar-benar terautentikasi baru kita bisa include atau insert data. Ya ini kita bisa lihat respon this acting as user atau bergerak sebagai user, berlagak sebagai user, kita ngepost di barang. Ini yang kita post namanya, kita post test title, kategori kita isi test body, dan lain sebagainya. Supplier, stock, price, note. Dan ini adalah value yang diisikan nanti. Yang di kanan ini value, yang di kiri ini variabelnya. Terus kalau udah bisa, ini kita kasih asal status 302 atau created, atau terbuat, atau sudah terbuat. Terus kita assert database hash barang. Kalau database barang udah punya ini, atau yang sama kayak kita masukkan di atas, maka hasilnya kan berhasil. Oke, untuk tes delete sama tes update post akan dilanjutkan oleh teman saya, Abang Gerhong. Hmm, Oke, sekarang mari kita lanjutkan untuk bagian testing delete-nya. Untuk logika awalnya masih sama, yaitu kita harus login dulu. Nah, untuk berbedanya setelah kita login, kita masuk ke bagian delete ya, perintah delete di halaman barang. Lalu dengan mencapai ID barang yang diinginkan, terus setelah itu kita meminta status 302 untuk atau status redirect. Nah, setelah itu dia akan mengecek apakah di tabel barang tadi yang kita hapus masih ada atau tidak. Jika kalau sudah tidak ada, maka testingnya akan berhasil. Lalu yang terakhir untuk update masih sama, kita harus login dulu. Nah, di sini kita buat variabel dulu baru dari modelnya kita buat dulu, lalu disimpan di barang. Terus setelah itu kita inputkan yang ada di barang sesuai dengan yang kita taruh di form update barang yang ada di put ini, perintah put. Lalu kita masukkan isinya. Terus setelah itu kita minta status 302 untuk redirect. Lalu setelah itu yang terakhir kita mengecek apakah di dalam tabel barang sudah sesuai isinya dengan apa yang kita isikan tadi atau tidak. Jika yang isinya sesuai, maka dia akan mengembalikan testing yang benar. Oke, sekarang mari kita coba untuk menjalankan tesnya. B artisan tes. Nah, sini tulisannya pas ya, dari halaman loginnya hijau, halaman register hijau, halaman dashboard hijau, halaman barang hijau, insert data hijau, delete data hijau, dan update data hijau. Semuanya berhasil. Berarti semua yang kita teskan bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah.